Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntia Afan. Kali ini akan menyampaikan tentang seluk-beluk ujian sekolah masa pandemi COVID-19. Dalam video ini juga nanti akan dibagi link untuk mendownload SOP ujian yang harus dibuat oleh sekolah. Dasar hukum pelaksanaan ujian sekolah ada banyak sekali. Yang terpenting untuk tahun ini adalah yang pertama, keputusan bersama Mendikbud, Menak, Menkes, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan. Yang ketiga, Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik. Dan yang keempat adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang peniadaan ujian nasional, ujian kesetaraan, serta ujian sekolah masa darurat COVID-19. Dalam video yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk ujian sekolah menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 1 2020, mulai dari portofolio yang berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, tes secara tertulis baik luring maupun daring. Dan yang keempat adalah bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan, misalnya penilaian sikap melalui survei, penilaian sikap melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang tidak kalah pentingnya dalam seluk-beluk ujian ini adalah persyaratan peserta ujian. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada persyaratan, misalnya kehadiran minimal 85% atau 80%. Kalau sekarang itu tidak menjadi persyaratan. Yang penting adalah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang. Yang kedua, memiliki laporan lengkap tentang penilaian hasil belajar. Yang kedua atau berikutnya, persyaratan kelulusan. Beda dengan tahun lalu. Jadi yang kita lihat ini yang berbeda dengan tahun lalu. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah melaksanakan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Hanya itu saja. Peserta didik sudah bisa dinyatakan lulus. Diatur dalam pasal 6 Permendikbud 49 2019 dan perihal yang ketiga Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang kedua, kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Ini ada di pasal 6 Permendikbud 49 2019. Jadi tidak serta-merta kalau sudah memenuhi 3 persyaratan yang pertama ini lulus, tapi satuan pendidikan diberi hak untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, seluk-beluk ujian di masa pandemi ini, pelaksanaan ujian sesuai protokoler kesehatan. Ini ditetapkan atau merujuk pada keputusan bersama Mendikbud, Menak, Menkes, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Nah, tugas dan kewenangan satuan pendidikan apa? Mulai dari membentuk panitia US, menyusun pos ujian sekolah, menyusun bahan ujian sesuai kisi-kisi. Siapa yang buat kisi-kisi? Boleh sekolah jika mampu, jika tidak mampu bisa kerjasama dengan KKP kecamatan, KKP kabupaten, atau dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan membuatkan kisi-kisi sifatnya hanya sebagai bantuan. Kemudian melakukan sosialisasi US,
Setelah itu mengatur ruang US jika dilakukan secara daring. Kemudian menetapkan pengawas ruang US, menyiapkan sarana pendukung US, melaksanakan US sesuai mekanisme, melakukan pemeriksaan dan koreksi hasil US, serta menyusun laporan secara tertulis. Ini contoh schedule ujian tahun 2020-2021. Proses penyusunan portofolio dan penugasan kelas 1 Maret sampai 30 April. Pengumpulan portofolio dan penugasan tanggal 5 sampai dengan 10 April 2021. Apakah harus tanggal itu? Tidak. Mungkin di Kabupaten Bojonegoro sudah ada schedule-nya, mungkin di kabupaten lain beda. Penilaian sikap melalui survei tanggal 21 sampai 23 April 2021. Ini bentuk lain ya. Bisa penilaian diri oleh siswa, kemudian kita survei penilaian antar temannya bagaimana, penilaian oleh guru kelasnya gimana, guru mapelnya gimana. Lalu kita rata-rata apakah benar-benar sikapnya baik atau belum. Berikutnya tentang ujian tulis, itu bisa dilaksanakan 26 sampai 30 April, rentang itu bisa daring bisa luring. Yang berikutnya ujian tertulis susulan itu 3 sampai 5 Mei 2021. Misalnya ini contohnya, bisa maju bisa mundur. Ini bisa daring bisa luring. Kemudian pengumuman kelulusan Juni 2021. Ini contoh ujian penugasannya yang tadi di schedule 5 sampai 7 ya. Ini belum di schedule ini. Ujian penugasan, ujian praktek sholat, menulis, olahraga, membuat prakarya, praktikum misalnya. Kemudian contoh jadwal US tertulis secara daring maupun luring, ini contoh secara detailnya nanti bisa diunduh di pos yang harus dibuat oleh satuan pendidikan. Jadi jangan khawatir kalau ini cepat sekali videonya, nanti bisa di-download dan dipelajari secara mendetail. Jadwal ujian sosial disesuaikan dengan kebutuhan atau diatur oleh sekolah. Kalau mungkin anaknya sunat, tidak bisa mengikuti seminggu, berarti ya harus disusun jadwal seminggu. Kalau hanya sakit 2-3 hari, kemudian kapan dia sembuh dan siap mengikuti ujian, monggo silakan. Kemudian sebelum ujian sekolah masa pandemi ini, penyiapan ruang ujian tertulis. Jadi yang pertama yang harus dipastikan ruang ujian sekolah aman dan memadai untuk pelaksanaan ujian. Yang kedua, gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi dibalik atau ditutup. Nomor 3 ini yang penting. Tiap ruang berisi maksimal 18 peserta ujian. Kenapa tidak 20? Karena dalam keputusan bersama 4 menteri, itu mulai SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SDMI, dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 siswa per kelas. Jadi tidak boleh 20, harus 18. Yang keempat, jika kelebihan jumlah peserta 1-4 orang, maka 2 ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya. Maka 2 ruang terakhir, kalau lebih 1-4, maka 2 ruang diisi dengan 1 ruang 10 peserta dan yang lain sisanya. Misalnya 22, berarti yang 1 ruang isinya 10, yang 1 ruang isinya 12. Misalnya lagi 22, maka 1 ruang 21, 1 ruang 10, 1 ruang isinya 11. Tiap ruang disediakan 2 meja untuk pengawas. Yang lainnya sama dengan tahun yang lalu. Ini contoh pengaturan tempat duduk. Habis nomor 1 dikosongi, ini untuk stand jarak pengawas dengan peserta ujian. Supaya nanti kalau berbicara tidak terlalu dekat dengan peserta ujian. Kemudian nomor 2 bisa langsung di sebelah kanan pol disusun secara spiral. Jadi isinya ini 18. Di tengah ini adalah jarak pembicaraan, jarak pengawas kalau di kalian membacakan tata tertib supaya ludahnya tidak muncrat, beri jarak. Kemudian hasil ujian sekolah, nilai atau hasil ujian sekolah pada ijazah ditentukan oleh nilai portofolio, penugasan, ujian tertulis, dan penilaian sikap.
Penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru selambat-lambatnya H-1 kelulusan. Jadi kalau kelulusan pengumuman 30 Juni, maka tanggal 29 harus rapat penetapan kelulusan. Apa saja kriteria pencapaian atau kompetensi lulusannya? Minimal ini ada kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap minimal baik, mengikuti ujian, dan lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bagaimana penetapan kelulusannya? Yang pertama, kelulusan ujian sekolah. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan sebagai berikut. A. Kriteria kelulusan US ditetapkan melalui rapat Dewan Guru mencakup batas nilai minimum, nilai rata-rata US, nilai US diperoleh dari rata-rata gabungan nilai portofolio, penugasan, ujian tertulis, dan atau bentuk lain yang ditetapkan sekolah. Kelulusan US digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari sekolah. Yang B, penilaian akhir dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik. Ini penetapan khusus untuk kelulusan ujian sekolah. Yang kedua, kelulusan dari satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kalau ketiga-tiganya ini sudah terpenuhi, berarti lulus satuan pendidikan. Kalau ada satu saja persyaratan yang tidak terpenuhi, maka tidak lulus satuan pendidikan. Jadi supaya lulus, harus lulus ujian sekolah dan lulus satuan pendidikan. Penetapan akhirnya, pertimbangannya adalah nilai sikap. Pengumuman kelulusan minggu keempat bulan Juni. Nah, selengkapnya secara detail bisa dibaca sendiri di pos ujian sekolah yang dibuat oleh satuan pendidikan. Bisa di-download melalui link berikut ini. Kita lihat dokumennya. Nah, ini prosedur operasional standar atau POS penyelenggaraan ujian sekolah dasar tahun 2021. Dikasih logo sekolah, SD-nya mana, ini kata pengantar, kalau SMP yang menyesuaikan SMP. Kop sekolah, ini surat penetapan POS-nya. Kemudian lampiran 1 ada POS. Lampiran 1 mengatur POS. Nah, ini sudah diuraikan secara detail mulai dari peserta ujian, tugas dan tanggung jawab, sampai ke... Nah, ini semuanya sudah diatur berapa jumlah soalnya, bagaimana pengaturan tempat duduknya, sampai ke ini. Kriteria kelulusan. Yang lebih penting ini, kejadian luar biasa. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah dapat menyelenggarakan US atau peserta didik dapat mengikuti US sesuai dengan tata cara atau jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah. Misalnya ujian sekolah secara daring atau ujian jarak jauh, home visit. Sampai ke sanksi-sanksinya, terakhir ditetapkan di mana tanggal berapa oleh kepala sekolah. Saya kira cukup jelas untuk seluk-beluk ujian sekolah. Semoga dapat mempermudah pekerjaan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.